Nah, itu perjalanan dari sejarah GKJTU di Wonorejo. Dengan melihat perjalanan sejarah, sebenarnya di Wonorejo itu ada banyak hal yang mungkin bisa diceritakan karena sebenarnya orang-orang Kristen itu bukan hanya dulu itu bukan hanya yang ada tinggal di Wonorejo, tetapi juga ada di desa-desa lain. Nah, mereka mengenal kekristenan melalui belajar di SR waktu itu, karena di sebelah gereja itu ada SR, sekolah rakyat, kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu ada di situ, tetapi karena kurang pendampingan, kurang pelayanan dan perhatian itu, ya mereka akhirnya kembali kepada kepercayaan semula. Nah, selain itu kalau masalah kesenian itu memang sudah ditanamkan dari dulu. Dalam sejarahnya itu sekitar tahun 1930-an di sini itu sudah ada kelompok yang namanya grup orkes keroncong gitu ya, orkes keroncong. Nah, ini langsung dilatih dari pendeta Salatiga, yaitu pendeta Siniman gitu, yang dulu tinggal di Tangsi, Belanda. Nah, sekarang di Jalan Ayani itu, kalau tidak salah seperti itu. Nah, mereka dididik, dilatih untuk seni musik, seni keroncong ini, musik keroncong ini. Nah, bahkan bisa ditampil di berbagai event yang sebenarnya sangat luar biasa, seperti di persidangan, kemudian ada di pertemuan-pertemuan di tempat-tempat yang lain itu mereka sudah diundang. Nah, itu awal mula dari sejarah yang sebelum tahun sekitar 1930-an. Nah, setelah 1930-an perjalanan GKJTU Wonorejo, ya saya belum mengatakan GKJTU ya, Pasamuan Kristen di Wonorejo itu mengalami hambatan dan kesulitan karena banyak pelayan-pelayan misionaris yang saya katakan tadi itu sudah mulai meninggalkan Wonorejo dan hanya dilayani oleh orang-orang lokal yang sebenarnya tidak punya pendidikan atau pengetahuan dalam bidang teologi, tidak punya seperti itu. Mereka adalah orang-orang awam, orang-orang biasa. Nah, inilah yang kemudian saya katakan mengalami kemunduran, tidak bisa berkembang. Bisa dikatakan pada waktu itu ya hanya tersisa 10 orang saja. Jemaat yang tersisa itu hanya 10 orang saja. Setelah itu dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, ini lebih membuat keadaan situasi memprihatinkan yang terjadi di orang-orang Kristen di Wonorejo. Semuanya ditutup. Sekolah yang dulu ada itu ditutup, tidak boleh. Demikian juga para misionaris yang dulu itu masih sempat datang kemari ke Desa Nyemoh, ke Wonorejo, itu juga sama sekali tidak ada, karena ada ketegangan atau konflik antara Eropa dengan Jepang pada waktu itu. Nah, situasi ini sangat memprihatinkan sekali. Nah, itu yang terjadi sehingga praktis semuanya kegiatan peribadatan hari Minggu dan lain sebagainya hanya dilayani oleh orang-orang pribumi atau orang-orang lokal. Itu saja. Nah, ada beberapa nama yang mungkin bisa kita lihat dalam catatan di sejarah GKJTU Wonorejo itu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai komitmen untuk mempertahankan kekristenan itu tetap hidup di Wonorejo. Itu. Nah, setelah Jepang itu ya, menduduki Indonesia dan lain sebagainya, tentu ada perubahan yang sangat berat sekali. Belum lagi setelah itu ada pendudukan Belanda yang tahap kedua. Nah, ini tahap kedua setelah Jepang pergi, kemudian sekitar tahun 1946 Belanda masuk lagi. Nah, ini juga semakin menyulitkan. Nah, jadi praktis Pasamuan Kristen di Wonorejo itu sama sekali tidak terawat ya. Nah,
seperti itu. Karena apa ya, semua orang masih dalam keadaan kesulitan, tertekan dan lain sebagainya. Karena yang pendudukan Belanda yang kedua ini tidak lagi juga berkonsentrasi pada pembinaan gereja-gereja ini. Bahkan juga ada banyak sekali yang sudah kembali ke negeri Belanda. Nah itu awal mulanya seperti itu. Ya, sekarang saya akan sampaikan babak baru ya di tahun 45 dan sampai dengan 52 dalam situasi gereja atau jemaat di Wonorejo pada waktu itu. Nah, tahun itu dilayani oleh Pak Pendeta, ini Pendeta Sumarjono dan Pendeta Kartosugondo. Nah, dengan pelayanan dua pendeta ini yang mendampingi orang-orang Kristen di Wonorejo, pasamuan Kristen di Wonorejo ini ya sudah mulai baik ya, mulai ada perkembangan, ada pertumbuhan ya. Nah, ada juga Pak Sakimin Martoswito. Nah, ini juga membantu dalam pelayanan untuk keberlanjutan gereja di Wonorejo atau pasamuan di Wonorejo. Nah, pada waktu itu untuk mencukupi ya kesejahteraan pendeta, ini digunakan cara yaitu setiap keluarga ketika panen itu memberikan persembahan satu blek ya, mungkin satu kaleng sekarang ya, satu kaleng gabah hasil panen itu. Nah, tapi kalau keluarga-keluarga yang tidak mampu ya diharapkan bisa memberikan semampunya, karena pada waktu itu ya untuk jemaat di Wonorejo itu ya kalau dikatakan petani ya petani, bukan petani besar tetapi petani yang kecil gitu ya. Nah, ini berjalan sampai dengan tahun 1950-an. Nah, di antara tahun 47 dan 49, keadaan jemaat itu sedikit kurang baik. Karena tadi saya katakan, pertama ada perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan karena pendudukan Belanda yang kedua kalinya. Nah, banyak juga orang-orang termasuk jemaat di Wonorejo ini yang ditahan oleh Belanda. Nah, setelah itu saya hanya mau menyampaikan catatan sejarah di Wonorejo saja. Nanti untuk sejarah yang lebih besar lagi terkait dengan GKJTU dan lain-lainnya nanti bisa ditambahkan ya, supaya tidak simpang siur dan pasti ada yang mana yang lebih valid begitu. Nah, ketika gereja resmi menjadi gereja PA atau Perapatan Agung itu semakin menjadi lebih baik. Nah, pada tahun 52 di Wonorejo itu terjadi perpecahan. Nah, mungkin ini juga buntut dari konflik yang terjadi tahun-tahun sebelumnya karena ada inisiatif penyatuan gereja-gereja di Jawa. Nah, di Wonorejo juga mengalami konflik. Warga gereja sendiri konflik. Ada yang tetap ikut gereja dalam Perapatan Agung, ya, dalam Perapatan Agung, tetap bergabung dengan Perapatan Agung. Tetapi juga ada yang pecah dan ikut GKJ yang dipimpin oleh Bapak Sakimin Martoswito. Nah, ini guru Injil yang waktu itu ada di Wonorejo. Jadi imbasnya konflik dari atas itu berimbas pada konflik yang terjadi di jemaat Wonorejo juga. Nah, yang Wonorejo waktu itu hanya satu pasamuan Kristennya, kan begitu ya. Tetapi ini ada konflik kemudian pecah. Ada yang menyebut diri PA, ada yang menyebut dirinya bagian dari GKJ. Nah, dampaknya apa? Nah,
Nah, ini pasti akan menimbulkan ketegangan pada waktu itu. Nah, waktu itu kan gereja hanya satu, yang ada di sini ini. Gereja hanya ada satu. Akhirnya gereja satu ini, tempat yang ibadahnya hanya satu ini, kemudian dibagi menjadi dua sebagai tempat ibadah, yaitu untuk warga Perapatan Agung dan untuk warga dari GKJ. Nah, kalau yang Perapatan Agung ibadahnya pagi, tetapi kalau GKJ itu ibadahnya siang. Nah, itu sampai tahun 1968. Coba bayangkan kan seperti itu. Padahal satu kampung ini ya semuanya adalah keluarga. Tapi muncul perpecahan, muncul konflik seperti itu.